Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku semua, khususnya kelas 9. Berjumpa kembali bersama kami di Spikom TV dan Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infoko Bogor. Sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer. Nah, sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu untuk para pendengar sekalian. Materi berikutnya adalah pelajaran PKN yang akan disampaikan oleh Yang mulia. Guru yang mulia katanya, yang mulia Dodi Supriyadi yang sudah terkenal sampai planet Mars katanya. Wow. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan narasumber yang paling sedunia dan paling kece sedunia dan seplanet Mars ya. Sekarang kita mau bahas apa ya, Pak Dodi? Ya, untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, insya Allah akan saya sampaikan, yaitu materi di bab ketiga, bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Silakan untuk para peserta didik khususnya kelas 9 untuk mempersiapkan materinya, baik di buku LKS atau di materi-materi yang sudah disampaikan di media online lainnya. Demikian Bu yang akan saya sampaikan bab ketiga tentang bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Bentuk kedaulatan Republik Indonesia. Kalau kedaulatan itu sendiri apa ya, Pak? Ya, kita masuk kepada pengertian ya. Pengertian kedaulatan itu dari berbagai bahasa. Yang pertama itu bahasa dari bahasa Arab, itu daulah, atau bahasa Latinnya supremus ya. Jadi negara ini harus memiliki kewibawaan atau otoriti yang tertinggi. Jadi pengertian dari kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Nah, jadi negara wajib memiliki wibawa, wajib memiliki kekuasaan. Tetapi di sini juga kekuasaan tertinggi di negara itu berbeda-beda. Jadi menurut salah satu tokoh namanya Jan Bodin. Jan Bodin? Ya, Jan Bodin. Jadi menurut Jan Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Menurutnya, negara memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama permanen. Artinya kedaulatan itu harus tetap ada selama negara itu berdiri. Yang kedua asli. Artinya bahwa kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain atau dari negara lain. Yang ketiga itu memiliki sifat pokok, yaitu bulat atau tunggal, bahwa kedaulatan tidak bisa dibagi-bagi dan merupakan satu kesatuan kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Dan yang keempat, tidak terbatas. Artinya bahwa kedaulatan tidak ada yang membatasi, sebab jika ada yang membatasi, hal ini bisa melenyapkan sifat dari kedaulatan tersebut. Jadi itu merupakan salah satu ciri apabila negara itu mau berdiri, jadi harus berdaulat. Jadi tadi menurut Jan Bodin ada 4 ya, Pak, 4 Ya. sifat-sifat pokok negara. Betul. Itu Jadi, ada permanen, asli, bulat atau tunggal, dan tidak terbatas. Betul. Jadi Jan Bodin ini salah satu tokoh yang memberikan pengertian kedaulatan sekitar tahun 1500 sampai 1590. Jadi bukan pada zaman-zaman sekarang saja atau zaman-zaman pada kegiatan revolusi saja, tetapi pada tahun 1500 itu sudah terbentuk di dunia ini ada beberapa negara-negara yang sudah membentuk wilayahnya masing-masing dengan kedaulatannya masing-masing. Namun dan menurut Jan Bodin juga bahwa kedaulatan itu terbagi menjadi 2. Pertama yaitu kedaulatan ke dalam, artinya kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara yang mengatur fungsinya dari negara tersebut. Dan yang kedua itu adalah kedaulatan keluar. Jadi untuk menghafalnya, memahami materi ini sangat mudah kedaulatan rakyat ini. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua tadi sifat pokoknya ada 4, permanen, asli, bulat, dan tidak terbatas. Dan yang ketiga bentuk kedaulatan. Kalau ditanya ada pertanyaan yang disampaikan, sebutkan atau tuliskan atau jelaskan bentuk kedaulatan. Tinggal 2 saja, ke dalam dan keluar. Artinya yang ke dalam tadi bersumber tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Kalau keluar, kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara
lain. Negara tetangga gitu Pak. Ya, di seluruh dunia ini. Oke. Iya, karena di dunia ini kan sangat banyak negara. Jadi itu merupakan suatu kedaulatan kita dan tidak bisa dipengaruhi oleh negara-negara yang lain. Gitu. Itu mungkin bentuk kedaulatan. Lalu di kedaulatan juga Bu atau anak-anak sekalian itu ada macam-macamnya. Jadi kalau bentuknya hanya dua, tapi ini bermacam. Nah, inilah uniknya mata pelajaran PPKN. Satu tapi berakar. Ya, jadi satu berakar. Ada sifat, ada bentuk, ada macam. Nah, macamnya itu ada beberapa di sini dijelaskan. Macamnya itu ada 5. Ya, ada 5 macam kedaulatan. Yang pertama itu kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Apa pengertiannya? Sangat mudah. Di luar kepala saja tidak usah membaca kepada materi ini. Kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan yang bersumber dari Tuhan. Contohnya apa? Untuk yang muslim, sholat 5 waktu, puasa, ibadah haji, ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu kedaulatan. Itu aturan yang memang kekuasaan tertinggi yang berasal dari Tuhan. Yang kedua adalah kedaulatan raja. Jadi zaman dulu tidak ada presiden, zaman dulu tidak ada MPR, tidak ada parlemen, ada tapi bentuknya berbeda. Kalau dulu masih berbentuk kerajaan ya? Masih berbentuk kerajaan. Jadi kepala di suatu wilayah yang dituakan itu biasanya disebut raja. Maka ada yang namanya daulah raja. Artinya kekuasaan yang bersumber dari raja. Kalau dulu namanya bukan daulah tapi titah. Oh, titah. Titah dari satu raja untuk rakyatnya. Itu merupakan suatu kedaulatan yang berasal dari raja. Dan yang ketiga itu kedaulatan negara. Jadi menurut teori ini negara merupakan kekuasaan tertinggi. Jadi pengertiannya adalah kedaulatan negara ini kedaulatan yang lahir atau yang bersumber dari negara itu sendiri. Jadi aturan yang dibuat oleh negara itu sendiri itu disebut sebagai dengan kedaulatan negara. Yang keempat, ini ada kedaulatan rakyat. Oh, kedaulatan rakyat. Nah, rakyat juga memiliki kekuasaan seperti di negara kita di Republik Indonesia ini menurut undang-undang kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan rakyat. Kok bisa? Pertanyaannya kan seperti itu. Sementara di negara kita memiliki kepala negara, memiliki kepala pemerintahan yang disebut sebagai presiden. Tapi kekuasaannya tertinggi adalah rakyat, ya kan? Lalu presiden fungsinya sebagai apa? Tadi sudah dijelaskan, presiden fungsinya adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan. Nah, kalau kedaulatan tertinggi disebutkan di sini adalah berada di rakyat, apakah rakyat istilahnya bisa memberikan perintah kepada pemerintah? Bisa. Membuat undang-undang? Bisa. Tapi tentunya dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Ya. Kalau tidak diatur oleh undang-undang, ini perlu dijelaskan kepada semua peserta didik, karena di sini kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan rakyat di Indonesia. Nanti ada yang tadi, kalau dalam bahasa Indonesia ada yang pro dan kontra, ya kan? Misalnya dalam satu kasus menurunkan harga sembako, yang satu pengen sembakonya dari 10.000 jadi 5.000, yang satu pengen dari 10.000 jadi 1.000, yang satu pengen digratiskan. Semua memiliki aturan, membuat aturan sendiri, artinya jadi kacau. Nah, bagaimana caranya kedaulatan rakyat ini bisa menjadi sebuah aturan, sebuah kekuasaan, sebuah hukum, yaitu didelegasikan. Nah, ini bedanya. Didelegasikan kepada perwakilan rakyat yang berada di suatu lembaga legislatif, yaitu di MPR, DPR, dan DPD. Nah, jadi kedaulatan rakyat ini, kekuasaan rakyat ini disampaikanlah aspirasinya di dalam suatu lembaga legislatif. Sehingga nanti ada turunan lagi. Pembuatan undang-undang. Siapa yang membuat undang-undang? Yang membuat undang-undang adalah eksekutif. Siapa eksekutif? Pemerintah, presiden, wakil presiden, beserta para menterinya. Mereka yang merumuskan undang-undang, mereka yang merumuskan hukum. Setelah itu disampaikan kepada DPR untuk disahkan. Nah, setelah disahkan, itu dikembalikan lagi kepada pemerintah.
untuk dijalankan. Jadi tidak serta-merta semua aspirasi masyarakat atau hukum yang dibuat oleh pemerintah itu langsung dibuat dan dijalankan. Tidak boleh. Berarti prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Jadi itu bisa memakan waktu berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ada satu undang-undang sampai sekarang juga masih belum disahkan. Ada juga undang-undang yang begitu banyak disahkannya dalam hanya beberapa hari. Padahal ada kaidah-kaidah tertentu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun undang-undang. Itu bisa dibahas, biasanya sudah dibahas di materi kelas 8 untuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu jadi sudah dikembalikan kepada pemerintah untuk dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat. Setelah dijalankan kan perlu diawasi. Oh, yang mengawasinya? Ya, yang mengawasinya yaitu satu badan lembaga negara yang disebut sebagai yudikatif. Oh, yudikatif. Ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain. Mereka yang mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Jadi, tidak lepas kalau materi PPKN tentang lembaga negara itu dari 3 lembaga. 1. Legislatif, 2. Eksekutif, 3. Yudikatif. Sangat mudah. Sekarang banyak peran, banyak istilah yang bingung anak-anak. Apa sih lembaga negara? Padahal hanya 3. Eksekutif pemerintah, legislatif MPR, DPR, DPD, yudikatif tadi MA, BPK, dan lain sebagainya. Ya, ini yang perlu disampaikan kepada seluruh siswa agar paham. Jadi jangan stres duluan ibu, gitu. Anak-anak jangan stres duluan karena membaca materinya begitu luar biasa, begitu banyak yang harus dipahami. Kita lihat mana inti-inti dari materi tersebut. Ya karena kapasitas memori manusia kan tidak besar, gitu kan. Jadi pengertian yang biasanya saya sampaikan kepada peserta didik, kita tidak bisa menghafal dari A sampai Z atau karena jembatan. Tapi kita tidak tahu kapan, waktunya, tanggal berapa. Nah itu terekam dalam memori kita. Nah ini juga salah satu trik pembelajaran di semua mata pelajaran. Tadi yang Ibu sempat sampaikan bahwa jangan SKS, sistem kebut semalam, besoknya tunduk, ya kan? Bangunnya kesiangan. Padahal kegiatan pembelajaran online sudah dimulai atau ujian online sudah dimulai, ketinggalan. Nah ini bahaya, gitu. Maka dipelajarilah dari sekarang dengan literasi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, menulis, secara otomatis kan itu juga membaca. Apa yang kita tulis, tidak mungkin kita menulis dalam kondisi mata tertutup. Kecuali kalau kita menggunakan bahasa Braille, ya bisa dalam kondisi tidak melihat. Tapi kalau kita masih memiliki panca indera mata kita, dengan kita menulis, secara otomatis pikiran kita membaca. Di situ terekam inti-inti dari materi yang kita tulis. Mungkin itu Bu ya. Oke, sebelum kita ke pembicaraan selanjutnya, ke materi selanjutnya, kita jeda dulu break setelah lagu-lagu yang akan lewat berikut ini. Berjumpa kembali bersama kami di Spikom TV dan Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infocom Bogor. Sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer. Tepuk tangan semuanya. Masih bersama dengan Bapak Dodi Supriyadi ya. Yang tadi sudah menjelaskan materi mengenai kedaulatan ya Pak. Betul. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak ya. mengenai materi. Setelah berikut ini mungkin kesimpulan ya untuk materi yang dipelajari di kegiatan PAS nanti. Tetap nanti soal akan disampaikan mulai dari bab 1, 2, dan 3 tentunya dengan proporsi yang seimbang. Silakan kalian baca baik di buku lembar kerjanya atau di buku paket atau di sumber-sumber yang sudah disampaikan di kegiatan media online sebelumnya. Ya, untuk pelatihan soal nanti akan disampaikan di minggu ketiga sebagai project terakhir untuk nilai pengetahuan. Lalu untuk pelatihan silakan kalian bisa
mengisi latihan uji kompetensi di buku lembar kerja halaman 55 sampai dengan 57 bagian A dan B, serta untuk pelatihan akhir semesternya juga sama, itu di halaman 58 sampai dengan halaman 60. Silakan nanti kalian pelajari, diisi, nanti untuk penilaiannya akan dikoreksi di kegiatan sebelum PAS berlangsung. Demikian mungkin Bu yang bisa saya sampaikan di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita menutup sesi untuk mata pelajaran PKN, ada yang ingin disampaikan Pak untuk anak-anak khususnya kelas 9 yang nanti juga akan menghadapi ujian nasional? Oh ya, tentu saja untuk khususnya kelas 9 ya, pada masa pandemi ini harus tetap semangat, walaupun mungkin kadar semangatnya sedang menurun nih. Sudah hampir 8 bulan kita melaksanakan semua kegiatan banyaknya di rumah. Tetap harus jaga kesehatan, tentunya dengan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jangan dulu kemana-mana, jangan dulu keluar jalan-jalan dan segala macam. Sayangi diri kita, sayangi orang tua kita, sayangi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak tahu di luar itu ada penyakit, ada virus, ada bakteri dan segala macam terbawa ke rumah. Sementara di rumah memiliki anggota keluarga yang rentan usianya, bisa mungkin terkena virus. Nanti ini hal yang sangat kita tidak inginkan. Yang kedua, khusus untuk kelas 9, persiapan ini kita berbicara ke depan. Artinya untuk mempersiapkan kalian lulus dari SMP Infokom. Jangan berpikir masih lama. Ya masih lama, kelulusan masih lama, sekarang tidak ada ujian nasional. Ingat, di bulan Januari saja sudah ada ujian nanti. Oh iya. Untuk kelas 9. Jadi Januari udah ada. Betul, ujian. Januari sudah ada. Di bulan Maret sudah ada kegiatan USBN. Mungkin April atau Mei kegiatan pembelajaran kelas 9 sudah selesai. Ya nanti mungkin dari ranah Bapak Kurikulum Pak Yudi nanti yang akan menyampaikan jadwal-jadwal krusial yang nanti akan dihadapi oleh peserta didik kelas 9. Ya, jadi jangan menganggap santai saja di rumah bahwa masih lama, tahun depan masih lama. Menghitungnya tahun 2021 saja tinggal beberapa minggu ke depan kan? Iya. Gitu, apalagi untuk kegiatan kelulusan, untuk kegiatan ujian akhir atau kegiatan akhir tahun pelajaran 2020-2021 itu tinggal menghitung bulan. Sekarang kita bisa ngomong bulan. Nah, kita bisa tidak terasa tinggal minggu, tidak terasa tinggal hari, tinggal jam, tinggal beberapa detik lagi. Nah, kita baru guru musuh. Kalau kata bahasa Jermannya ya. Bahasa Jerman ya guru musuh. Betul, bahasa Jerman. Baru guru musuh. Besok ujian, besok ini, besok. Nah, itu jangan sampai. Ini juga perlu kerjasama antara sekolah, tentunya dengan orang tua peserta didik, agar bisa mengawasi kegiatan pembelajaran di rumah juga. Itu walaupun memang inilah hikmahnya bahwa jadi seorang pendidik itu tidak mudah. Bahwa jadi seorang pendidik itu tidak gampang, sulit. Karena kita bukan hanya memberikan pelajaran saja, mentransformasi ilmu, tapi di sini juga kita untuk mendidik dan membina, membentuk karakter anak. Ya, mohon maaf, sekolah jangan dijadikan seperti laundry. Ya kan? Cucian kotor masuk dengan harapan keluar Bersih. cucian itu sudah bersih, rapi, wangi, ditutup plastik. Nah, itu juga jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Ya, masuk ke sekolah bersih, rapi, wangi, dimasukin ke plastik lagi. Nah, ini juga jangan sampai. Ya, artinya apa? Membentuk karakter itu tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah dan di lingkungan sekitar masyarakat. Karena kalau di sekolah waktunya hanya paling lama 4-5 jam. Tapi selebihnya ada di mana? Ada di rumah, ada di lingkungan masyarakat. Ini hal yang perlu kita perhatikan sama-sama. Makanya sekolah, orang tua, masyarakat harus saling bisa bekerja sama. Sehingga anak-anak kita bisa terarah nantinya. Ingat, tujuan yang paling mulia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang diingatkan bukan mencerdaskan kehidupan anak,
tapi mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bangsa itu luas, mencakup semua masyarakat. Ingat, ada 230 juta lebih, kurang lebih jiwa yang ada di Republik ini. Itu harus semuanya cerdas. Tidak boleh kita terulang lagi masa-masa kebodohan kita saat dijajah oleh bangsa yang lain. Itu nilai histori, itu nilai semangatnya. Ya, terus semangat, terus berjuang, terus belajar, jangan mau lagi dibodoh-bodohi oleh orang lain atau bangsa lain. Demikian pesan dari saya selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sangat super sekali ini misalnya dari Cihuy pokoknya. Pantas saja terkenal sampai Mars ya Pak ya? Sampai Mars. Kebetulan saya ikut mengadakan bimbel juga di planet Mars. Oh gitu. Gitu. Bimbel juga ada di planet Ada Mars di ya? planetnya, insya Allah. Sabtu Minggu lah. Oh, Sabtu. Ya. Luar biasa ini ya pembahasan materi ini. Ini akhir-akhir biasanya tunduh ya, jadi harus semangat ini. Jadi tidak boleh ada kata-kata tunduh, gitu ya. Sampai alhamdulillah saya juga belum ngopi nih, belum ngopi 2 kali maksudnya. Nanti ditutup materi terakhir mungkin Ya, mata dengan pelajaran Bapak agama Fitra ya, dan Pak PABP Fitra. nanti hostnya Pak Haidir dengan Insya Allah. Pak Fitra nanti yang akan memaparkan mengenai materi PABP, lalu akan di-host oleh Bapak Haidir Alam. Ya, mungkin kita tutup dulu Bu ya untuk materi pembelajaran PKN. Silakan ditutup dulu Ibu. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan Spikom TV dan radio, khususnya untuk kelas 9. Jangan patah semangatnya ya, harus semangat terus, apalagi nanti kalian akan menghadapi kelulusan. Mungkin cukup sekian saja Pak ya untuk materi PKN hari ini.